Hai, saya Robi. Kali ini saya mau ngebahas tentang DJI Osmo Pocket 3. Ada dua pertanyaan yang masuk ke saya. Yang pertama adalah, kalau DJI Osmo Pocket 3 ini dijadikan webcam, itu hasilnya bagus atau enggak? Yang kedua, kalau dijadikan webcam, prosesnya ribet apa enggak? Karena beberapa DJI sebelumnya, itu prosesnya cukup ribet kalau dijadikan webcam. Nah, untuk menjawab pertanyaan pertama, DJI Osmo Pocket 3 ini bagus nggak sebagai webcam? Maka jawabannya adalah ini dia hasilnya. Yang Anda lihat saat ini adalah hasil recording menggunakan DJI Osmo Pocket 3 sebagai webcam. Resolusi maksimal dari Osmo Pocket 3 untuk webcam itu ada di 1080. Jadi belum 4K memang, tapi 1080. Tapi hasilnya, nih, lihat sendiri. Oke kan? Bagus, bersih gitu. Frame rate-nya bisa di 25-30 fps atau ke 50-60 fps. Anda tinggal pilih, ada dua pilihan di situ. Nah, jujur malah sebelum saya memilih untuk DJI Osmo Pocket 3 ini sebagai webcam, tadinya saya mau memang mencari webcam untuk menunjang profesionalitas kerjaan saya. Karena memang webcam di MacBook saya garis bawahi, webcam di MacBook itu hasilnya nggak sebagus yang saya harapkan. Padahal harganya lebih mahal dibanding yang lain biasanya kalau MacBook. Cuman webcamnya, come on Apple, it sucks gitu ya. Nah, makanya saya mencoba mencari webcam di pasaran yang bagus dengan fitur yang oke juga. Nah, tadinya pilihan saya jatuh ke beberapa pilihan tuh. Yang pertama ada Insta360. Hasilnya cukup bagus, Full HD juga, cukup bersih. Dengan fitur AI yang banyak. Yang kedua adalah OBS Bot. Itu juga bagus. Dengan fitur AI-nya juga oke. Hasil gambarnya juga mereka 11-12 di situ. Nah, kenapa kok jatuh ke Osmo Pocket 3? Ternyata yang pertama adalah begitu melihat harga dari Insta360 dengan OBS Bot, kok kayaknya kalau cuma dijadikan webcam itu sayang banget gitu. Begitu selesai digunakan udah ditinggal di rumah. Ternyata nggak lama setelah saya research mengenai Insta360 dan OBS Bot, keluarlah satu produk, ini namanya DJI Osmo Pocket 3, yang ternyata bukan cuma kamera bisa dibawa keluar, tapi juga bisa jadikan webcam. Dan begitu lihat hasil webcamnya di beberapa channel lain, itu ternyata bagus tuh, dan begini hasilnya. Makanya akhirnya saya coba riset lebih banyak lagi. Memang sih tadinya Insta360 dengan OBS Bot harganya udah cukup lumayan ya, tapi DJI Osmo Pocket 3 ternyata memang saya harus nambah lagi. Tapi kelebihannya adalah kamera ini nggak cuman bisa digunakan buat webcam utamanya, karena memang tujuan saya nyari kamera itu adalah buat webcam tadinya. Ternyata ini juga bisa dijadikan buat kamera jalan-jalan dengan hasil yang udahlah, lihat aja reviewnya di tempat lain, atau di tempat saya juga ada reviewnya juga kemarin sebagai kamera studio, bahkan oke juga sebagai kamera studio. Nah, makanya akhirnya pilihan saya jatuh ke DJI Osmo Pocket 3. Ada beberapa fitur yang DJI Osmo Pocket 3 ini yang menarik buat saya. Yang pertama, sensor 1-inch-nya di sini. Bisa lihat fokusnya tuh ada di wajah dan tubuh saya. Di belakang di tulisan ini blurnya dapat. Di situ, sehingga fokus itu bisa tetap di saya, atau saya bisa cepat ganti fokus seperti ini. Di belakang jadi blur, ini jadi blur tangan saya ini tangan saya yang ini jadi lebih fokus. Begitu saya lepas, fokusnya kembali. Yang kedua, ada namanya fitur Active Track. Ini adalah fitur utama kenapa saya mau memilih DJI Osmo Pocket 3 sebagai webcam. Karena untuk menunjang kerjaan saya, biasanya saya memberikan training secara online, Zoom, dan lain sebagainya. Itu sangat membantu sekali ketika saya harus menjelaskan sesuatu dan saya harus bergerak. Nah, seperti ini, persis. Begitu saya harus bergerak, kameranya bisa ngikutin kemanapun saya pergi. Seakan-akan ada kameramen di belakang sana. Padahal ini adalah AI Active Track. Ini adalah fitur yang sangat membantu sekali, sehingga ketika saya menjelaskan sesuatu, terutama di whiteboard, saya bisa menuliskan sesuatu, saya bisa menjelaskan, menggambarkan sesuatu di whiteboard, kamera akan terus ngikutin saya. Di samping itu, range untuk ngikutin saya itu cukup luas. Bisa sampai sini, Anda bisa lihat, bisa sampai sini, saya nggak tahu apa bisa sampai sini juga, oh nggak, ternyata maksimal sampai sini, tapi bisa juga ngikutin saya kemanapun saya pergi, termasuk almost 360. Oke, saya coba ke sini, apakah dia masih bisa ngikutin?
Oh, masih bisa ternyata. Masih bisa sampai sini. Oke. Dan kamera ini terus ngikutin saya kemanapun saya ada. Ini adalah fitur utama kenapa saya memilih DJI Osmo Pocket 3. Ini juga sebenarnya dimiliki oleh Insta360 sama OBS Bot. Cuman, yaitu tadi, Insta360 dan OBS Bot dengan harga segitu, begitu selesai digunakan udah ketinggalan di rumah. Tapi ini bisa saya ajak jalan-jalan untuk memperkaya video-video di channel saya ini juga. Kalau Anda lihat di video-video jalan-jalan saya, ada beberapa yang menggunakan Insta360 juga. Yang ketiga tadi sensor, yang kedua active track. Nah, yang ketiga kebetulan saya membeli DJI Osmo Pocket 3 ini dengan paket combo dengan mic, DJI mic. Ini membantu banget. Yang pertama, di ruang meeting saya ini cukup bergema. Sehingga di mic ini ada fitur noise reduction yang membuat suara gema di sini menjadi reduction, berkurang. Sehingga suaranya cukup jelas sekarang karena menggunakan mic ini. Yang kedua, dengan mic ini kemanapun saya pergi, walaupun menjauh dari kamera, suara saya masih cukup jelas seperti saya ada di dekat kamera, walaupun saya sejauh ini. Nah, menarik kan? Itulah kenapa saya menggunakan ini sebagai kamera utama saya untuk webcam. Menarik kan? DJI Osmo Pocket 3. Sekali lagi memang fitur AI-nya kalau menurut saya tadi Insta360 utamanya itu lebih lengkap. Tapi untuk saya pribadi, fitur yang dimiliki oleh DJI Osmo Pocket 3 ini sudah cukup buat menunjang pekerjaan dan profesionalitas kerjaan saya. Nah, mudah-mudahan video ini bisa menjadi referensi Anda apakah memilih DJI Osmo Pocket 3 sebagai webcam ini worth it atau enggak untuk Anda. Itu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Salam. Jangan lupa klik like, share, dan komen juga. Oke, dadah. See you next time.